Kamu itu tak sebanding dengan anakku, dan tak pantas jadi menantuku dasar miskin. Teriak ibu mertua di depan tamu undangan pesta ulang tahun suamiku. Aku hanya tersenyum. Tapi 1 minggu kemudian mereka syok karena... Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Our Story bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Pagi itu matahari menembus tirai tipis rumah kecil di pinggiran kota. Dindingnya sederhana, catnya mulai memudar, tapi setiap sudut ruangan itu terasa hangat oleh sentuhan kasih seorang wanita bernama Rini. Dengan rambut diikat rapi dan baju rumah sederhana, ia sibuk menyiapkan sarapan, nasi goreng, telur dadar, dan segelas teh manis hangat di meja makan kecil yang hanya muat untuk 2 orang. Suara langkah kaki terdengar dari kamar, diikuti oleh sosok lelaki berusia sekitar 30 tahun keluar sambil mengancingkan ke meja kerjanya. Joko, suaminya, tampak tergesa-gesa seperti biasa. Ia bekerja di sebuah perusahaan besar di pusat kota. Wajahnya tampan dan tenang. Tapi akhir-akhir ini senyumnya terasa semakin jarang muncul. "Mas, sarapannya sudah siap," ucap Rini lembut sambil menatap piring di meja. Joko melirik sekilas, lalu duduk tanpa banyak bicara. "Iya, makasih, Rin." Rini tersenyum kecil, mencoba mengabaikan nada dingin suaminya pagi itu. Ia tahu Joko sedang banyak tekanan di kantor, jadi ia memilih menahan diri. Ia duduk di hadapannya, memperhatikan bagaimana Joko makan tergesa-gesa sambil sesekali mengecek ponselnya. "Mas, malam ini aku mau ke rumah Bu Sari, tetangga kita yang sakit. Sekalian aku mau bantu dia masak buat anaknya yang ulang tahun. Kamu nggak apa-apa, kan?" tanya Rini hati-hati. "Ya, asal jangan pulang malam. Aku capek kalau mesti nungguin," jawab Joko datar tanpa menatapnya. Rini menunduk, lalu tersenyum kecil. "Iya, Mas." Keheningan itu terasa lama. Hanya terdengar suara sendok beradu dengan piring. Dulu, setiap pagi selalu ada obrolan ringan di antara mereka. Tentang kerjaan Joko, tentang tanaman di depan rumah, atau tentang rencana kecil untuk liburan. Tapi sejak beberapa bulan terakhir, semuanya terasa berbeda. Rini tahu, perubahan itu mulai sejak Joko semakin sering bertemu ibunya, Bu Dini. Wanita itu tidak pernah menyukai Rini sejak awal. Katanya, Rini terlalu sederhana, tidak pantas untuk anaknya yang punya masa depan cerah. Bahkan di hari pernikahan mereka pun, Bu Dini datang tanpa senyum, seolah menghadiri musibah. Namun Rini tidak pernah membalas dengan kebencian. Ia selalu mencoba menghormati mertuanya, datang setiap akhir pekan, membawa buah tangan atau makanan buatan sendiri, meski seringkali hanya disambut dengan sindiran halus yang menusuk. "Rin, nanti sore aku harus lembur," ujar Joko tiba-tiba. "Ada rapat persiapan ulang tahun yang Mama rencanain buatku minggu depan." "Oh, yang di hotel itu, Mas?" "Iya. Mama yang atur semuanya. Katanya biar lebih berkelas." Rini tersenyum lembut. "Wah, bagus dong. Aku bantu apa, Mas?" Joko meletakkan sendoknya, menatap Rini sebentar, lalu berkata pelan, "Kayaknya kamu nggak usah ikut campur dulu, Rin. Mama udah punya rencana sendiri." Rini terdiam. Ada sedikit rasa perih di dada, tapi ia berusaha menutupinya dengan senyum. "Oh, begitu? Ya sudah kalau begitu." Ia paham maksudnya. Mertuanya tidak ingin Rini ikut terlibat dalam acara besar itu, karena takut dianggap mempermalukan keluarga mereka. Tapi Rini memilih diam. Ia tahu bahwa dalam diamnya, ada kekuatan untuk bertahan. Setelah Joko berangkat kerja, Rini membereskan meja makan. Ia mencuci piring satu persatu, mengelap meja, lalu duduk di kursi kayu dekat jendela sambil memandangi halaman kecil yang ditumbuhi beberapa pot bunga. Bunga-bunga itu adalah satu-satunya hal yang membuatnya tenang setiap kali hatinya gundah. Di meja, ada bingkai foto pernikahan mereka 2 tahun lalu. Waktu itu, wajah Rini berseri-seri, sementara Joko tersenyum bangga. Ia menatap lama foto itu, kemudian menghela napas pelan. "Dulu Mas janji mau terima aku apa adanya," gumamnya lirih. "Tapi kenapa sekarang kayaknya semua berubah?" Tak lama kemudian, ponselnya berdering. Nama Maya, sahabat lamanya, muncul di layar. "Halo, Rin. Kamu sibuk nggak? Aku mau mampir bentar,"
Suara Maya terdengar ceria di seberang sana. Rini tersenyum. Enggak kok, Mei. Mampir aja. Aku lagi sendirian di rumah. Sekitar 15 menit kemudian, Maya datang membawa kantong berisi roti dan jus buah. Mereka duduk di ruang tamu yang kecil tapi bersih. Maya menatap Rini dengan pandangan prihatin. Kamu kelihatan capek banget, Rin. Mas Joko masih sering dingin sama kamu, ya? Rini tersenyum samar. Nggak dingin sih, cuma mungkin lagi banyak pikiran. Aku nggak mau nuduh macem-macem. Maya menghela napas. Kamu tuh terlalu baik. Padahal aku tahu, Budini itu nggak pernah suka sama kamu. Rini hanya diam. Tangannya memegang cangkir teh, menatap permukaan airnya yang bergoyang perlahan. Mei, aku tuh cuma pengen hidup tenang. Aku nggak butuh dia suka sama aku. Asal aku bisa bahagiain suamiku aja udah cukup. Tapi kalau kamu terus diperlakuin kayak gini, Rin, kamu bisa sakit sendiri. Kamu nggak salah, tapi terus disalahin. Rini tersenyum, tapi kali ini senyumnya lebih getir. Mungkin ini ujian, Mei. Aku percaya Tuhan nggak tidur. Maya menatap Rini lama, lalu berkata pelan, kamu masih belum bilang siapa kamu sebenarnya, ya? Rini menggeleng pelan. Belum. Aku nggak mau Joko tahu kalau aku anak dari Pak Darman. Aku pengen dia sayang aku karena aku, bukan karena harta. Maya hanya bisa menghela napas dalam. Ia tahu Rini bukan wanita biasa. Ayahnya, Pak Darman, adalah pemilik perusahaan besar tempat Joko bekerja. Tapi Rini memilih hidup sederhana agar cintanya diuji tanpa topeng kekayaan. Semoga dia nggak nyesel, Rin, ujar Maya lirih. Rini menatap keluar jendela. Kalaupun nyesel, aku cuma bisa berharap. Dia nyesel bukan karena kehilangan harta, tapi karena kehilangan orang yang benar-benar tulus mencintainya. Sore menjelang, dan Rini melanjutkan harinya dengan mencuci pakaian dan menjemur. Langit tampak cerah, tapi di dadanya ada awan mendung yang pelan-pelan menebal. Ia tidak tahu bahwa badai yang akan datang bukan hanya menyakiti hatinya, tapi juga membuka mata semua orang yang pernah merendahkannya. Bab pertama menutup dengan suasana hening. Di ruang tamu yang sunyi, foto pernikahan di dinding tampak miring sedikit, seolah melambangkan keseimbangan cinta yang perlahan mulai goyah. Rini memandangi foto itu lama, lalu berbisik pelan. Kalau suatu hari kebenaran muncul, aku harap mereka siap menerima kenyataannya. Hari Minggu pagi, udara masih lembab oleh sisa hujan semalam. Di dapur kecil rumah kontrakan itu, Rini berdiri di depan meja, memotong buah dan menyiapkan makanan kecil untuk dibawa ke rumah mertua. Hari ini keluarga besar Joko akan berkumpul membahas persiapan pesta ulang tahun Joko yang akan digelar minggu depan. Rini sudah menyiapkan segalanya sejak subuh. Kue buatan sendiri, lauk sederhana, dan buah-buahan segar yang ia beli dari pasar. Ia ingin memberi kesan baik, meski tahu ibu mertuanya, Budini, hampir tak pernah menghargai apapun yang ia bawa. Sambil mengikat rambutnya dan mengenakan kebaya sederhana berwarna krem, Rini menatap cermin kecil di ruang tamu. Wajahnya tampak pucat, tapi senyumnya tetap lembut. Bismillah, bisiknya sebelum keluar rumah. Rumah Budini terletak di kawasan perumahan mewah di tengah kota. Begitu Rini sampai, aroma parfum mahal langsung menyeruak dari ruang tamu besar yang penuh dengan dekorasi modern. Rini melangkah hati-hati, membawa kantong plastik berisi makanan. Assalamualaikum, Bu, sapanya pelan. Dari arah ruang tengah, terdengar suara Dini yang lantang dan tinggi. Waalaikumsalam. Oh, kamu, Rin? Tumben datang pagi-pagi. Rini tersenyum sopan. Iya, Bu. Saya bawain sedikit makanan. Tadi pagi saya masak. Masakanmu? Potong Dini cepat, dengan nada sinis. Ah, kamu nggak usah repot-repot, Rin. Di rumah ini semua udah disiapin sama catering. Takutnya kalau kamu masak, nanti baunya nyampur, kan? Rini menunduk pelan, masih berusaha tersenyum. Maaf, Bu. Saya cuma pengen bantu. Bantu? Bantu apa? Dini tertawa pendek. Di rumah ini nggak ada yang kekurangan tenaga. Rin, kamu tuh mestinya sadar posisi. Anak saya itu kerja keras supaya bisa hidup layak. Bukan buat balik ke gaya hidup, ya kamu tahulah. Kata, kamu tahulah, diucapkan dengan nada menohok, seolah menyindir masa lalu Rini yang sederhana.
Rini diam, menahan napas dalam-dalam. Ia tidak ingin membalas. Ia tahu tidak ada gunanya melawan orang seperti Dini. Tak lama, Joko keluar dari kamar dengan mengenakan kaos santai. "Rin, kamu udah datang?" katanya datar. "Iya, Mas. Saya bawain makanan buat." "Udah, Rin. Nggak usah repot. Mama udah atur semuanya." Rini tersenyum tipis. Dalam hatinya ada sedikit luka, tapi ia mencoba menahannya. Ia tahu Joko sedang terjepit di antara ibunya dan dirinya. Siang itu, ruang tamu rumah Budini mulai ramai. Beberapa saudara dan teman dekat keluarga berdatangan untuk rapat kecil membahas pesta ulang tahun Joko. Dini terlihat sibuk memberi perintah kepada asisten rumah tangga. Rini berdiri di sudut ruangan, hanya menonton. "Jadi, nanti pestanya diadakan di Hotel Grand Emerald, ya?" tanya salah satu teman Dini, seorang wanita berdandan mencolok. "Iya dong," jawab Dini bangga. "Anak saya kan kerja di perusahaan besar. Masa ulang tahunnya cuma dirayain di rumah biasa? Harus yang mewah, biar kelihatan kelasnya." Mereka tertawa bersama. Beberapa pasang mata melirik ke arah Rini yang duduk diam, seolah menyadari kehadirannya tapi memilih tak menyapa. Dini kemudian beralih ke arah Rini. "Oh iya, Rin. Kamu nanti nggak usah repot-repot ikut bantu panitia ya. Takutnya kamu nggak ngerti urusan pesta besar kayak gitu." Rini mencoba menahan wajahnya agar tetap tenang. "Iya, Bu. Saya ikut saja yang Ibu atur." "Nah, begitu dong. Kamu belajar sedikit-sedikit gimana cara bersikap di lingkungan orang berkelas. Jangan nanti di pesta malah canggung. Bikin malu." Kata-kata itu terasa seperti pisau yang diselipkan di balik senyum. Rini menunduk dalam-dalam. Ia mendengar tawa kecil di antara para tamu, membuat dadanya semakin sesak. Setelah rapat selesai, semua orang berpencar. Rini menuju dapur untuk membantu membereskan piring. Tapi Dini memanggilnya. "Rin, sini deh sebentar." Rini menghampiri dengan sopan. "Iya, Bu." Dini menatapnya dari atas ke bawah. "Kamu nanti di pesta jangan pakai baju yang aneh-aneh ya. Pakaian kamu yang terlalu sederhana itu kurang cocok buat pesta hotel. Kalau bisa pinjam aja sama temenmu atau beli yang pantas sedikit." Rini menatap lantai. "Iya, Bu." Dini menyandarkan tangan di pinggang. Mama Joko yang lain itu semua menantu orang berada. Tahu? Mereka cantik, dandanannya rapi, pakai perhiasan. "Kamu tuh terlalu polos. Anak saya bisa malu nanti kalau kamu tampil biasa-biasa aja." Rini mengangguk pelan, menahan air mata yang hampir jatuh. "Baik, Bu. Saya akan berusaha tampil lebih baik." "Ya, bagus kalau kamu ngerti." Dini berjalan pergi dengan wajah puas. Sore mulai turun. Rini dan Joko bersiap pulang. Di mobil, suasana hening. Rini duduk diam di kursi penumpang, menatap keluar jendela. Joko memegang setir tanpa berkata apa-apa. "Mas?" Rini memecah keheningan. "Kalau ibu marah sama aku salah apa, Mas?" Joko menatap sekilas, lalu kembali fokus ke jalan. "Mama cuma butuh waktu buat nerima kamu, Rin. 2 tahun pernikahan kita, Mas. Waktu segitu belum cukup." Joko terdiam. "Aku nggak minta apa-apa, Mas. Aku cuma pengen dihargai. Aku udah berusaha jadi istri yang baik, tapi..." Joko menghela napas berat. "Rin, udahlah. Jangan bahas ini. Aku capek." Kalimat itu membuat Rini terdiam lagi. Ia memalingkan wajah, dan satu tetes air mata jatuh tanpa suara. Malam harinya di rumah, Rini duduk sendirian di teras sambil memandangi langit. Lampu jalan menyala redup. Suara jangkrik menemani kesepiannya. Di dalam rumah, Joko sudah tertidur. Sementara ia masih memikirkan kata-kata Dini yang terus terngiang di kepalanya. "Dasar miskin, nggak sebanding sama anakku." Ia menunduk, menatap tangannya yang kasar karena sering mencuci dan memasak sendiri. Tapi di balik tangan itu, ia tahu betul siapa dirinya sebenarnya. Ia bukan wanita sembarangan. Ia bisa saja hidup mewah, dikelilingi kemewahan, kalau mau. Tapi ia memilih jalan ini, untuk mencintai tanpa embel-embel status dan harta. Sayangnya, dunia tidak selalu memandang cinta dengan mata yang sama.
Rini menatap langit malam dan berbisik pelan. Ya Tuhan, kalau ini ujian, kuatkan aku. Jangan biarkan aku berubah jadi orang yang membalas dengan benci. Tapi kalau saatnya tiba, biarkan mereka tahu siapa yang sebenarnya mereka remehkan. Di dalam kamar, Joko bergumam dalam tidurnya, memanggil nama ibunya. Rini tersenyum getir. Malam itu ia sadar, cinta yang dulu mereka jaga mulai retak. Bukan karena kurangnya kasih, tapi karena terlalu banyak kesombongan yang menyusup di antara mereka. Dan Rini tahu, pesta ulang tahun yang akan datang bukan sekadar perayaan umur, tapi juga awal dari sebuah kebangkitan yang perlahan disiapkan oleh takdir. 1 minggu berlalu sejak Rini terakhir kali mengunjungi rumah mertuanya. Hari itu adalah hari ulang tahun Joko, sekaligus pesta besar yang sudah disiapkan oleh Budini dengan segala kemewahannya. Sejak pagi, Rini sudah menyiapkan pakaian terbaik yang ia punya. Sebuah gaun sederhana berwarna pastel lembut, tanpa perhiasan mencolok, tapi bersih dan anggun. Rambutnya disanggul rapi, wajahnya dirias tipis. Meski sederhana, penampilannya memancarkan ketenangan dan keanggunan yang alami, sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang. Namun di mata Dini, semua itu tetap tidak cukup. Siang itu, Joko pulang lebih awal untuk bersiap. Ia tampak tampan dengan jas biru tua yang baru dibelikan oleh ibunya. Saat melihat Rini, ia hanya menatap sekilas. "Mas, aku udah siap," kata Rini pelan sambil tersenyum. Joko mengangguk, tapi suaranya datar. "Mama nyuruh kamu datang nggak?" Rini tertegun sejenak. "Bukannya aku memang istri Mas? Masa aku nggak boleh hadir di ulang tahun suamiku sendiri?" Joko menatapnya sekilas, lalu menunduk. "Bukan gitu, Rin. Aku cuma takut Mama ngomong yang aneh-aneh nanti." Rini menunduk pelan. "Kalaupun ibu ngomong yang menyakitkan, aku janji nggak akan bikin malu Mas. Aku cuma mau hadir untuk ngucapin selamat." Joko terdiam beberapa detik sebelum akhirnya berkata, "Ya udahlah. Tapi kamu jaga sikap. Jangan terlalu banyak ngomong di depan tamu." Kata-kata itu terasa menampar batin Rini. Tapi ia hanya tersenyum kecil. "Iya, Mas. Aku ngerti." Pesta digelar di ballroom Hotel Grand Emerald, salah satu hotel paling mewah di kota itu. Lampu kristal menggantung megah, musik lembut mengalun dari sudut ruangan, dan para tamu datang dengan pakaian glamor. Rini berjalan di sisi Joko, sedikit gugup namun tetap menjaga sikap. Begitu mereka masuk, semua mata tertuju pada mereka. Tapi bukan karena kekaguman. Sebagian besar karena bisikan kecil yang muncul dari sudut ke sudut. "Itu istrinya Joko, ya?" "Iya, katanya dari keluarga biasa aja." Kelihatannya si sopan. Tapi ya, kelihatan banget bukan dari kalangan kita." Bisikan-bisikan itu terdengar jelas di telinga Rini, tapi ia pura-pura tak mendengar. Ia tersenyum, menatap ke arah panggung di mana Dini sedang menyambut para tamu dengan bangga. Begitu melihat Rini, Dini langsung mengangkat alis, wajahnya berubah dingin. "Oh, kamu datang juga rupanya," katanya dengan nada setengah mengejek. "Iya, Bu. Saya datang bareng Joko." "Ya sudah, jangan duduk di depan. Duduk di belakang aja, di meja ujung sana. Biar tamu-tamu keluarga duduk di depan." Rini menunduk hormat. "Baik, Bu." Ia berjalan ke meja belakang, duduk sendirian sambil memandangi suasana pesta yang begitu meriah. Di tengah keramaian, ia merasa seperti orang asing. Joko asyik bergaul dengan teman-teman kantornya. Sementara Dini terus tersenyum bangga menyapa para tamu seolah hidupnya sempurna. Setelah acara sambutan selesai, MC memanggil Joko ke atas panggung. "Hadirin sekalian, mari kita sambut ulang tahun Bapak Joko dengan tepuk tangan yang meriah." Semua orang bertepuk tangan. Joko tersenyum, berdiri di samping ibunya. Dini memegang mikrofon, wajahnya bersinar karena kebanggaan. "Terima kasih semuanya sudah datang," katanya dengan nada tinggi dan percaya diri. "Hari ini adalah hari yang sangat spesial untuk anak saya, Joko. Seorang pria yang saya banggakan, yang bekerja keras dan sukses di usia muda." Para tamu kembali bertepuk tangan. Rini ikut menepuk tangannya pelan dari meja belakang. Tapi kemudian Dini melanjutkan kalimatnya dengan nada yang perlahan berubah. "Sebagai seorang ibu, tentu saya ingin yang terbaik untuk anak saya. Saya ingin menantunya juga bisa sepadan, bisa membawa nama baik keluarga. Tapi
Ia berhenti sejenak, melirik ke arah Rini. Ruangan mulai hening. Kadang hidup tidak seindah harapan. Anak saya memilih jalan sendiri dalam hal pasangan hidupnya. Ya, saya menghargai keputusannya. Meskipun ia menatap Rini dari atas panggung, saya tahu menantuku itu tidak berasal dari keluarga berada. Tapi ya sudahlah. Mungkin Joko melihat sesuatu yang saya tidak lihat. Tawa kecil terdengar di antara tamu. Beberapa orang menutup mulut, beberapa lain saling berbisik. Wajah Rini memucat, tapi ia tetap duduk tegak, menunduk dalam. Tangannya menggenggam erat kain gaunnya, menahan gemetar. Dini belum berhenti. Jujur saja, saya dulu sempat kaget waktu tahu Joko mau menikah sama orang sederhana seperti dia. Saya pikir cuma main-main. Tapi ternyata beneran. Ya, saya cuma bisa berharap. Semoga dia bisa belajar menyesuaikan diri dengan keluarga yang berkelas. Beberapa tamu tertawa pelan. Dasar miskin. Seseorang berbisik sambil tertawa kecil. Dini menatap ke arah Rini dan menambahkan kalimat yang membuat seluruh ruangan hening. Kamu itu tak sebanding dengan anakku, Rin. Dan tak pantas jadi menantuku. Dasar miskin. Ruangan seketika senyap. Hanya terdengar desis napas dan desiran musik yang tiba-tiba terasa sangat pelan. Semua mata tertuju pada Rini. Joko, yang berdiri di panggung, tampak gelisah. Ia sempat ingin menahan ibunya, tapi tidak jadi. Ia hanya menunduk. Rini menatap ke arah panggung, matanya mulai berkaca-kaca. Tapi yang keluar bukan amarah, melainkan ketenangan yang aneh. Ia berdiri perlahan, berjalan maju ke depan panggung dengan langkah tenang. Semua orang menatapnya, menunggu apakah ia akan menangis, marah, atau membalas hinaan itu. Tapi Rini hanya tersenyum kecil. Senyum yang begitu lembut, namun penuh makna. Terima kasih, Bu, katanya dengan suara pelan tapi tegas. Terima kasih karena sudah jujur. Saya memang bukan siapa-siapa di mata Ibu. Tapi saya mencintai Joko dengan tulus. Kalau bagi Ibu cinta itu harus punya harga, saya minta maaf. Karena saya tidak pernah menaruh label harga pada perasaan. Ruangan hening. Beberapa tamu menatapnya dengan kagum. Beberapa lain merasa canggung. Rini menatap ibunya mertua sekali lagi. Kalau hari ini ibu ingin mempermalukan saya, tidak apa-apa. Saya tidak akan marah. Karena suatu hari nanti, ibu akan tahu bahwa yang ibu hina hari ini bukan karena saya miskin, tapi karena ibu belum mengenal siapa saya sebenarnya. Senyumnya tak pernah hilang sampai ia melangkah meninggalkan ruangan. Tumit sepatunya bergema di lantai marmer, membuat semua mata tetap tertuju padanya. Dini menatap punggung Rini dengan wajah kesal. Lihat aja nanti, gumamnya pelan. Kalau bukan karena anakku, nggak bakal ada tempat buat perempuan seperti dia di keluarga ini. Joko hanya diam. Hatinya gundah, tapi egonya menahannya untuk membela istrinya. Ia merasa malu di depan semua orang. Tapi bukan karena ibunya, melainkan karena Rini mampu berdiri lebih kuat daripada dirinya sendiri. Malam itu, Rini pulang sendirian dengan taksi. Ia duduk di kursi belakang, menatap keluar jendela. Lampu-lampu kota berpendar di kaca mobil, sementara air matanya menetes pelan tanpa suara. Namun di balik kesedihan itu, ada sesuatu yang lain tumbuh di hatinya. Sebuah tekad yang diam-diam mulai mengeras. Baik, Bu. Kalau ibu ingin tahu siapa saya sebenarnya, tunggu saja. Karena 1 minggu dari malam itu, seluruh kota, termasuk Dini dan Joko, akan tahu bahwa wanita yang mereka hina, ternyata adalah pewaris tunggal dari perusahaan besar tempat Joko bekerja. Dan ketika hari itu tiba, bukan Rini yang akan menangis. Malam itu terasa panjang dan sunyi. Hujan turun pelan di luar jendela apartemen kecil tempat Rini dan Joko tinggal. Cahaya lampu kota memantul di kaca, membentuk bayangan samar wajah Rini yang kosong. Ia baru saja pulang dari pesta yang seharusnya menjadi perayaan ulang tahun suaminya, tapi berubah menjadi panggung penghinaan terbuka. Ucapan, dasar miskin, dari ibu mertuanya terus terngiang di kepala. Suara tawa tamu-tamu yang mencibirnya pun tak mau hilang. Rini duduk di tepi ranjang, masih mengenakan gaun pastel lembutnya yang kini kusut. Riasannya sudah luntur karena air mata yang sempat ia tahan sepanjang jalan pulang. Tangannya gemetar saat membuka jepit rambut satu persatu. Pintu depan terbuka. Joko masuk, masih dengan jas pesta yang belum dilepas. Wajahnya murung dan penuh tekanan.
Rin, suaranya pelan. Rini tidak menoleh. Mas udah pulang. Udah. Kamu kenapa nggak nunggu aku tadi? Rini menatap ke arahnya perlahan. Untuk apa aku nunggu, Mas? Tadi ibu udah cukup mempermalukan aku di depan semua orang. Aku cuma nggak mau suasana makin kacau. Joko menunduk. Ia berjalan pelan mendekati Rini. Kamu tahu sendiri, Mama emang kayak gitu. Mulutnya suka kelewatan. Tapi kamu juga harus ngerti, Rin, dia cuma ngomong begitu karena sayang sama aku. Rini tersenyum miris. Sayang sama Mas, atau takut kehilangan gengsinya? Rin. Mas diam aja waktu ibu ngomong gitu. Aku lihat Mas berdiri di sampingnya, tapi nggak ngomong apa-apa. Seolah aku memang pantas diperlakukan begitu. Suara hujan makin deras. Joko menarik napas berat. Aku cuma nggak mau ribut di depan orang banyak. Kalau aku bela kamu, Mama bakal makin ngamuk. Kamu tahu kan sifatnya? Rini menatapnya tajam. Jadi Mas pilih diam dan biarin aku dihina, gitu? Bukan gitu maksudku. Lalu apa maksudnya, Mas? Keheningan menggantung di antara mereka. Rini berdiri, melepas anting kecil di telinganya, lalu menatap Joko dalam-dalam. Mas, aku nggak butuh pembelaan di depan orang banyak. Aku cuma butuh tahu bahwa Mas masih berdiri di sisiku. Tapi malam ini aku nggak lihat itu. Joko menunduk makin dalam. Maaf, Rin. Aku cuma bingung harus gimana. Air mata Rini mengalir pelan. Kebingungan itu yang bikin aku sadar. Mas, sadar kalau selama ini aku berjuang sendirian mempertahankan harga diri kita berdua. Joko duduk di sofa, membuka dasinya dengan kasar. Kamu selalu aja bawa perasaan. Aku udah bilang, Mama emang begitu. Kenapa sih kamu nggak bisa terima aja? Rini menatapnya dalam diam. Lalu dengan suara pelan ia berkata, karena aku bukan boneka, Mas. Aku manusia. Aku punya hati. Suasana hening lagi. Hanya suara hujan yang terus mengguyur kota, seolah ikut menangisi apa yang terjadi di dalam apartemen itu. Joko akhirnya berdiri dan masuk ke kamar mandi tanpa berkata apa-apa. Tak lama, terdengar suara air mengalir. Rini duduk sendiri di ruang tamu, menatap kosong ke arah pintu. Dalam hati, ia bergumam. Aku bukan marah karena ibu menghina aku, tapi karena Mas membiarkannya. Jam sudah menunjukkan pukul 12 malam. Rini belum tidur. Ia membuka laptopnya yang sudah lama tak disentuh, lalu membuka folder berisi berkas-berkas lamanya. Surat-surat perusahaan, dokumen kepemilikan saham, dan data keuangan yang menunjukkan sesuatu yang selama ini ia sembunyikan dari siapapun, termasuk Joko. Ya, Rini bukan wanita miskin seperti yang dikira keluarga suaminya. Ia adalah pewaris dari perusahaan properti terbesar di kota itu, yang selama ini ia rahasiakan karena tidak ingin Joko menikahinya karena uang. Namun malam ini, setelah semua penghinaan yang ia alami, sesuatu dalam dirinya berubah. Ia lelah menjadi wanita sabar yang selalu menahan diri. Tangannya berhenti di sebuah dokumen bertanda, PT Arya Sentosa Group, akta pemilik saham. Nama, Rini Aryasena Putri, tertera jelas sebagai pemilik 60% saham utama. Rini menatapnya lama, lalu menutup laptopnya perlahan. Matanya masih basah, tapi sorotnya kini berbeda. Tidak lagi lembut dan pasrah, melainkan dingin dan teguh. Baik, Bu Dini. Kalau selama ini ibu pikir aku cuma perempuan miskin yang numpang nama keluarga kalian, sebentar lagi ibu akan tahu siapa sebenarnya yang menampung keluarga ini selama ini. Keesokan paginya, Rini bangun lebih awal. Ia menyiapkan sarapan seperti biasa, tapi kali ini tanpa senyum. Ia tak lagi bicara banyak pada Joko, hanya melakukan apa yang perlu. Joko menatapnya sesekali, tapi tidak berani membuka percakapan. Hatinya sendiri kacau, antara rasa bersalah dan gengsi yang menahannya untuk meminta maaf dengan tulus. Sebelum berangkat kerja, Rini menyerahkan satu map biru pada Joko. Mas, ini buat Mas. Tolong dibaca nanti di kantor. Apa ini? Surat dari perusahaan tempat Mas kerja. Dari tempat kerja? Kok kamu punya? Rini hanya tersenyum samar. Baca aja nanti. Joko mengangguk pelan dan berangkat tanpa banyak tanya. Siang harinya,
Di ruang kerjanya yang mewah di kantor Arya Sentosa Group, Joko membuka map biru itu. Di dalamnya terdapat surat resmi bertanda tangan pemilik perusahaan. Mulai tanggal 1 bulan depan, perusahaan ini akan berada di bawah pengawasan langsung pemilik baru, Ibu Rini Aryasena Putri. Mata Joko membulat. Ia membaca ulang nama itu, nama yang sama dengan istrinya. Tangannya bergetar. Ia menatap surat itu lama, tidak percaya dengan apa yang ia baca. Rini, bisiknya pelan. Sementara itu, di rumah, Rini berdiri di depan jendela, menatap langit siang yang cerah. Wajahnya tenang, tapi di balik ketenangan itu, hatinya penuh dengan luka dan tekad. Sekarang giliran aku, Mas. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk mengingatkan bahwa orang yang kalian remehkan bisa berdiri jauh lebih tinggi dari yang kalian kira. Ia menatap cincin di jarinya, cincin pernikahan yang kini terasa dingin. Aku masih istrimu, Mas. Tapi kali ini, kamu yang harus belajar menghargai. Pagi itu udara terasa berat. Langit mendung, seolah mengerti bahwa sesuatu yang besar akan terjadi hari ini. Di kantor Arya Sentosa Group, suasana berbeda dari biasanya. Semua staf tampak tegang, bisik-bisik kecil terdengar di sepanjang koridor. Joko berjalan cepat menuju ruangannya sambil menggenggam map biru yang kemarin diberikan Rini. Kepalanya penuh tanda tanya. Ia sudah membaca surat itu berkali-kali semalam, tapi tetap saja tak percaya. Nggak mungkin. Masa iya Rini yang punya perusahaan ini? Rini yang selalu bilang hidup sederhana, yang nggak pernah mau beli barang mahal. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa mungkin ini hanya kesalahan nama. Tapi bagian tanda tangan di bawah surat itu jelas menunjukkan nama lengkap istrinya. Rini Aryasena Putri. Dan lebih mengejutkan lagi, tanda tangan itu sama persis dengan tanda tangan di KTP Rini yang pernah ia lihat. Sementara itu, di rumah mewah keluarga Joko, Bu Dini sedang duduk di ruang tamu bersama beberapa teman arisannya. Mereka masih saja membicarakan pesta ulang tahun minggu lalu. Duh, Bu Dini itu keren banget, tegas banget waktu ngomongin menantunya. Celetuk salah satu tamu dengan tawa kecil. Iya, aku aja sampai kasihan sama si Rini itu. Tapi ya gimana, memang kelihatan gak selevel sih. Timpal yang lain. Bu Dini tersenyum puas sambil menyeruput tehnya. Aku cuma nggak mau Joko salah pilih. Kita ini keluarga terpandang, Bu. Masa punya menantu yang nggak jelas asal-usulnya? Tawa kembali terdengar. Namun suasana berubah saat sebuah mobil hitam berhenti di depan rumah. Dari balik jendela, Bu Dini melihat sopir berjas hitam keluar dan membukakan pintu untuk seseorang. Seorang wanita muda turun dengan langkah tenang. Rini. Ia mengenakan setelan elegan berwarna krem muda, rambut disanggul rapi, dan wajahnya memancarkan wibawa yang belum pernah terlihat sebelumnya. Para tamu terdiam. Bahkan Bu Dini sempat tertegun. Rini, gumamnya pelan. Rini melangkah masuk tanpa tergesa. Suaranya lembut tapi berwibawa. Selamat pagi, Bu. Maaf saya datang tanpa kabar. Bu Dini mencoba tersenyum kaku. Iya, Rin. Ada perlu apa? Rini menatap sekeliling, lalu menatap tamu-tamu yang kini salah tingkah. Saya cuma mau menyampaikan sesuatu, Bu. Mulai hari ini, mungkin Ibu akan sering dengar nama saya disebut-sebut di televisi atau berita bisnis. Berita bisnis? Tanya salah satu ibu arisan, penasaran. Rini tersenyum tipis. Ya, soalnya mulai minggu ini, saya resmi mengambil alih posisi Direktur Utama Arya Sentosa Group, perusahaan tempat Mas Joko bekerja. Semua mata langsung membulat. Cangkir teh di tangan Bu Dini hampir terjatuh. Apa kamu bilang? Suaranya bergetar. Rini mengangguk lembut. Iya, Bu. Saya pewaris tunggal perusahaan itu. Saya hanya merahasiakannya karena tidak ingin hubungan pernikahan saya dengan Joko didasari oleh harta. Ruangan mendadak senyap. Para tamu saling pandang, lalu mulai mencari alasan untuk pamit satu persatu. Dalam hitungan menit, hanya tinggal Bu Dini dan Rini di ruang tamu itu. Jadi, selama ini kamu bohong sama kita? Tanya Bu Dini pelan, tapi nadanya tajam. Rini duduk perlahan, menjaga nada bicaranya tetap sopan. Saya tidak pernah berbohong, Bu. Saya hanya tidak bercerita. Karena saya ingin dicintai sebagai Rini, bukan sebagai pewaris kaya. Bu Dini terdiam. Wajahnya sulit dibaca,
antara malu, kesal, dan tidak percaya. Kenapa kamu baru bilang sekarang? Rini menatapnya tenang. Karena selama ini saya pikir, keluarga ini bisa menerima saya apa adanya. Tapi ternyata saya salah. Hening kembali. Budini menunduk, menatap lantai. Kata-kata Rini seperti pisau halus yang menusuk tanpa suara. Maaf, Bu. Saya datang bukan untuk mempermalukan siapapun, lanjut Rini. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa status sosial itu tidak selalu menggambarkan hati seseorang. Dan saya tetap istri Mas Joko, bukan karena harta, tapi karena cinta. Setelah mengucapkan itu, Rini berdiri, menunduk hormat, lalu melangkah keluar. Langkahnya ringan tapi tegas, meninggalkan aroma wangi lembut dan rasa malu yang pekat di ruang tamu itu. Siang harinya, di kantor, suasana masih heboh. Para staf berbisik-bisik tentang kabar bahwa pemilik baru perusahaan adalah istri salah satu manajer di sana. Ketika Rini masuk ruang rapat utama bersama tim direksi, semua orang berdiri memberi salam hormat. Joko yang duduk di sudut ruangan nyaris tidak bisa berkata apa-apa. Rini menatap seluruh ruangan dengan tenang, lalu pandangannya berhenti pada Joko. Selamat pagi, semuanya. Mulai hari ini, saya akan memimpin langsung perusahaan ini. Saya harap kerjasama kita semua bisa berjalan baik. Joko menelan ludah. Ia merasa campur aduk, malu, kagum, sekaligus takut. Setelah rapat selesai, ia mengejar Rini keluar ruangan. Rin, tunggu. Rini berhenti, menatapnya tanpa senyum. Mas mau ngomong apa? Kenapa kamu nggak pernah bilang dari dulu? Aku nggak nyangka. Rini menghela napas pelan. Mas, aku sudah bilang. Aku ingin dicintai sebagai diriku sendiri, bukan karena jabatan atau harta. Tapi sekarang, setelah semua yang terjadi, mungkin Mas baru bisa lihat siapa yang sebenarnya berdiri di samping Mas selama ini. Joko menunduk. Aku salah, Rin. Aku seharusnya nggak diam waktu Mama ngomong kasar ke kamu. Rini menatapnya tajam namun tenang. Penyesalan selalu datang belakangan, Mas. Tapi aku menghargai kata-kata Mas. Sekarang, aku cuma butuh waktu. Ia berjalan pergi meninggalkan Joko yang berdiri terpaku di lorong. Hatinya terasa kosong. Semua harga diri yang dulu ia banggakan kini terasa rapuh. Di rumah, Budini duduk sendirian di kamarnya. Ia masih belum bisa melupakan wajah Rini pagi tadi. Tenang, elegan, dan begitu berwibawa. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Budini merasa malu atas kata-kata yang pernah ia ucapkan di pesta ulang tahun anaknya. Aku sudah menghina menantuku sendiri, di depan semua orang. Matanya mulai berkaca-kaca. Namun jauh di lubuk hatinya, gengsi masih menahan lidahnya untuk meminta maaf. Dia boleh kaya, tapi aku ibunya Joko. Aku nggak akan kalah begitu aja. Ia menggenggam gaun pesta yang dulu dikenakannya malam itu, simbol dari kesombongan yang kini mulai ia sesali. Sementara Rini duduk di ruang kerjanya yang baru, memandangi foto pernikahannya dengan Joko di atas meja. Ia menyentuh bingkainya pelan, wajahnya terlihat sedih. Aku nggak pernah niat mempermalukan siapapun, Mas. Tapi kadang kebenaran harus muncul supaya orang belajar menghargai. Ia menatap keluar jendela gedung tinggi itu. Di bawah sana, mobil-mobil berlalu, kehidupan terus berjalan. Namun untuk Rini, perjalanan barunya baru saja dimulai. Sudah seminggu berlalu sejak hari di mana rahasia besar Rini terungkap. Namun suasana di rumah tangga mereka berubah total. Joko tak lagi berani meninggikan suara di hadapan istrinya. Ia terlihat canggung, kikuk, bahkan sering terdiam setiap kali berhadapan dengan Rini. Di meja makan pagi itu, suasana sunyi. Hanya terdengar suara sendok menyentuh piring. Rini duduk dengan sikap tenang seperti biasa, mengenakan kemeja putih dan blazer lembut. Wajahnya tetap lembut, namun kini tampak lebih berwibawa. Joko beberapa kali melirik istrinya, mencoba mencari celah untuk bicara. Rin, aku? Rini menatapnya sekilas. Iya, Mas. Kamu sibuk banget ya akhir-akhir ini? Lumayan. Banyak yang harus diberesin di kantor, jawab Rini singkat, tanpa intonasi marah, tapi cukup membuat Joko merasa seperti orang asing. Rini lalu berdiri, mengambil tasnya. Aku duluan ya, Mas.
Ada rapat pagi ini. Joko refleks berdiri. Aku antar aja. Rini menoleh, tersenyum tipis. Nggak usah, Mas. Aku sudah dijemput sopir. Ucapan itu terdengar sederhana. Tapi bagi Joko terasa seperti jarak yang semakin melebar di antara mereka. Sopir. Dulu, Rini selalu menolak ide punya sopir pribadi karena ingin hidup sederhana. Tapi kini, seolah semua batasan itu sudah berubah. Rini melangkah keluar dengan tenang, meninggalkan aroma parfum lembut di udara. Joko hanya bisa memandangi punggungnya, merasa kecil dan tak berdaya. Di kantor, suasana tak kalah canggung. Para pegawai kini memperlakukan Joko dengan sikap berbeda, bukan lagi karena jabatannya, tapi karena semua orang tahu ia adalah suami dari pemilik perusahaan. Beberapa rekan kerja yang dulu sering meremehkan Rini kini tiba-tiba jadi sangat sopan setiap kali melihatnya lewat. Namun bagi Joko, semua perhatian itu justru membuatnya makin tidak nyaman. Di sela pekerjaannya, ia sering teringat pada malam pesta itu. Saat ibunya berteriak menghina Rini, sementara ia hanya berdiri diam seperti orang bodoh. Setiap kali kenangan itu muncul, rasa bersalahnya semakin berat. Kenapa waktu itu aku nggak berani ngomong apa-apa? Padahal cuma satu kalimat aja bisa mengubah semuanya. Sore hari, Joko memutuskan pulang lebih cepat. Ia ingin berbicara dengan Rini, mencoba memperbaiki semuanya. Namun sesampainya di rumah, ia mendapati suasana yang berbeda. Rini sedang duduk di ruang tamu, berbicara dengan dua orang pria berjas hitam. Di meja terhampar beberapa berkas besar dan cap perusahaan. Joko berdiri di pintu, menatap dengan heran. Rini menoleh, menyadari kehadirannya. Mas udah pulang? Iya. Kamu lagi rapat? Iya. Cuma finalisasi dokumen proyek baru. Nggak lama kok. Nada Rini tetap tenang, profesional, tapi tidak ada lagi kehangatan yang dulu selalu ia berikan pada suaminya. Joko hanya mengangguk dan melangkah ke kamar, menunggu dengan perasaan campur aduk. Beberapa jam kemudian, setelah para tamu pergi, Rini masuk ke kamar dengan wajah lelah. Joko berdiri dari tepi ranjang. Rin, boleh aku ngomong sebentar? Rini menatapnya sejenak, lalu mengangguk. Silakan, Mas. Joko menarik napas dalam. Rin, aku mau minta maaf. Aku sadar, aku udah gagal jadi suami yang baik. Aku diam waktu kamu dihina. Aku malah nyalahin kamu, padahal kamu yang paling tersakiti. Rini diam. Pandangannya lembut, tapi sulit ditebak. Mas, aku nggak pernah minta Mas jadi sempurna. Aku cuma pengen Mas berani berdiri di sampingku. Bukan cuma waktu senang, tapi juga saat aku dijatuhkan. Suara Rini pelan, tapi menohok. Joko menunduk. Aku tahu. Aku pengecut waktu itu. Tapi aku janji, Rin, aku nggak akan ulangin lagi. Aku bakal buktiin kalau aku bisa jadi suami yang kamu banggakan. Rini menghela napas. Mas, aku percaya, semua orang bisa berubah. Tapi perubahan itu butuh waktu. Aku bukan marah lagi, cuma hatiku masih luka. Hening. Rini berbalik, lalu berjalan ke balkon kamar, menatap langit malam yang gelap tanpa bintang. Joko berdiri di belakangnya, menatap punggung istrinya yang tampak rapuh tapi tegar. Aku cuma pengen kamu tahu, Rin, katanya lirih. Aku mencintai kamu, bukan karena siapa kamu sekarang, tapi karena kamu yang dulu, yang sabar, yang sederhana, yang selalu buat aku merasa tenang. Rini menutup matanya pelan. Ada getar halus di hatinya. Namun ia tetap diam. Ia tahu kata-kata itu tulus, tapi luka lama belum sembuh sepenuhnya. Keesokan harinya, di kantor, Joko benar-benar menunjukkan perubahan. Ia datang lebih awal, bekerja lebih disiplin, dan berusaha menunjukkan dedikasi yang tulus tanpa berharap perlakuan istimewa. Bahkan beberapa karyawan mulai memperhatikan perubahannya. Pak Joko sekarang rajin banget. Ya, bisik salah satu staf. Iya, katanya gara-gara istrinya sekarang yang punya perusahaan. Sahut yang lain sambil tertawa kecil. Namun Joko tak memperdulikan omongan itu. Ia hanya ingin menebus kesalahannya. Bukan demi jabatan, tapi demi harga dirinya di mata Rini. Sore itu, Rini memanggil Joko ke ruangannya. Mas, aku udah baca laporan kerja kamu minggu ini. Bagus. Ada peningkatan. Joko tersenyum kecil.
Aku cuma berusaha sebaik mungkin. Rini menatapnya dalam-dalam. Aku lihat itu. Terima kasih udah serius. Ada jeda beberapa detik yang terasa lama. Tatapan mereka bertemu. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, suasana di antara mereka tak lagi tegang. Ada kehangatan kecil yang mulai kembali, walau masih samar. Malam harinya, Joko membuatkan teh untuk Rini. Kebiasaan kecil yang dulu sering ia lakukan tapi sempat ia lupakan. Rini tersenyum tipis saat menerimanya. Mas masih ingat ya teh kesukaanku? Masih dong. Gimana bisa lupa? Jawab Joko dengan nada lembut. Mereka minum teh bersama di ruang tamu, tanpa banyak bicara. Suasana hening, tapi bukan lagi hening yang menyakitkan, melainkan tenang. Seperti dua orang yang perlahan mulai belajar kembali menemukan makna cinta di antara luka dan penyesalan. Mungkin benar, pikir Rini dalam hati, orang yang mencintai bisa salah, tapi yang benar-benar tulus akan berusaha memperbaiki, bukan sekadar menyesali. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Rini kembali tersenyum tulus. Bukan karena bahagia sepenuhnya, tapi karena hatinya mulai percaya bahwa perubahan Joko bukan pura-pura. Sudah 2 minggu berlalu sejak pesta ulang tahun Joko yang berujung pada kejadian memalukan itu. Rumah besar keluarga Joko kini tidak lagi sehangat dulu. Suasana tegang dan dingin terasa setiap kali Rini berpapasan dengan ibu mertuanya, Bu Dini. Wanita itu, yang dulu selalu bicara lantang dan penuh gengsi, kini lebih sering diam. Meski sesekali masih menatap Rini dengan tatapan penuh kebingungan dan rasa tak percaya. Bu Dini masih belum sepenuhnya bisa menerima kenyataan bahwa menantunya, yang dulu ia hina habis-habisan di depan tamu undangan, ternyata adalah pewaris tunggal dari perusahaan tempat anaknya bekerja. Perusahaan yang selama ini ia anggap sebagai tempat menumpang hidup Joko, kini justru berada di bawah kendali Rini, menantunya yang dulu ia sebut miskin dan tak pantas. Pagi itu, di meja makan keluarga, Rini duduk tenang menikmati sarapan sambil membaca laporan keuangan perusahaan yang dibawakan oleh asisten pribadinya. Ia mengenakan kemeja putih sederhana dan celana panjang abu lembut. Tidak ada kesan berlebihan, tapi auranya kini jauh lebih berwibawa. Joko, yang duduk di sebelahnya, diam sejak tadi. Ia mulai menyadari banyak hal, terutama betapa butanya ia selama ini karena membiarkan ibunya memperlakukan Rini dengan buruk. Ia kini menatap istrinya dengan pandangan berbeda. Kagum, sekaligus malu. Rin, suara Joko pelan. Aku masih nggak percaya kalau semua ini nyata. Kenapa kamu nggak bilang dari awal? Rini menutup berkasnya, lalu menatap suaminya lembut. Aku nggak mau kamu mencintaiku karena siapa aku, tapi karena apa adanya aku. Aku ingin kamu lihat Rini yang sederhana, bukan Rini yang punya segalanya. Bu Dini yang sejak tadi berdiri di ambang pintu dapur mendengarkan percakapan itu. Wajahnya tegang. Ia ingin bicara, tapi lidahnya keluh. Ia tahu, setiap kata yang keluar dari mulutnya dulu sudah terlalu menyakitkan. Beberapa hari sebelumnya, ia bahkan sempat dipanggil oleh teman-temannya yang datang ke pesta ulang tahun Joko. Mereka menertawakannya, mengatakan bahwa mertua sombong ternyata malah mempermalukan diri sendiri. Sejak saat itu, Bu Dini tak pernah bisa tidur nyenyak. Rasa malu menghantuinya setiap malam. Sore itu, ketika Rini hendak keluar rumah untuk menghadiri rapat direksi di kantor pusat, Bu Dini akhirnya memberanikan diri bicara. Rini, panggilnya pelan. Rini berhenti di depan pintu, lalu menoleh. Iya, Bu. Wanita paruh baya itu menunduk, tangannya gemetar. Ibu minta maaf. Ibu salah besar sama kamu. Ibu terlalu gengsi, terlalu buta sama status. Ibu pikir kamu cuma gadis kampung yang gak pantas buat Joko. Ibu gak tahu kalau ternyata kamu. Suaranya bergetar, air mata menetes di pipinya. Kamu jauh lebih mulia dari yang ibu bayangkan. Rini menatapnya lama. Ada luka yang dulu sempat dalam, tapi hatinya kini sudah jauh lebih tenang. Saya nggak ingin ibu menyesal, Bu. Saya cuma ingin ibu tahu. Sejak awal saya nggak pernah datang ke keluarga ini untuk pamer. Saya cuma ingin dicintai dan diterima apa adanya. Tapi waktu itu ibu menilai saya hanya dari baju dan rumah. Bu Dini terisak, menutupi wajahnya. Ibu malu? Rin? Ibu benar-benar malu. Selama ini ibu bangga karena punya anak yang kerja di perusahaan besar. Tapi ternyata ibu nggak tahu kalau semua itu karena kamu. Kalau bukan karena kamu,
Mungkin Joko nggak akan sejauh ini. Rini mendekat, lalu memegang tangan ibu mertuanya dengan lembut. Saya nggak pernah berniat menjatuhkan harga diri ibu. Tapi saya juga nggak bisa terus-menerus diam kalau saya diperlakukan seperti orang tak berharga. Saya hanya ingin keluarga ini saling menghargai. Bu Dini menatap Rini dengan mata sembab. Kamu masih bisa ngomong selembut itu ke ibu. Padahal ibu udah keterlaluan. Ibu benar-benar menyesal. Rin, ibu janji nggak akan seperti dulu lagi. Rini tersenyum kecil. Saya terima permintaan maaf ibu. Tapi saya harap, mulai sekarang, ibu juga bisa belajar melihat orang bukan dari harta. Hening menyelimuti ruangan beberapa saat. Joko yang diam sejak tadi, kini ikut bicara dengan suara pelan. Ibu, aku juga minta maaf. Aku tahu aku juga salah. Aku terlalu diam waktu kamu ngerendahin Rini. Sekarang aku sadar, dia justru yang paling tulus di hidupku. Bu Dini mengangguk, menatap anaknya penuh rasa bersalah. Kalian berdua baik banget, jauh lebih baik dari ibu. Rini kemudian pamit pergi, meninggalkan rumah dengan langkah tenang. Dari balik jendela, Bu Dini memperhatikan menantunya naik ke mobil dinas yang menjemputnya, mobil mewah dengan sopir pribadi. Hatinya kembali bergetar. Ia baru benar-benar sadar betapa butanya ia selama ini. Betapa sempit pikirannya yang hanya menilai seseorang dari penampilan luar. Kini, setiap kali melihat Rini, hatinya diliputi rasa kagum sekaligus penyesalan yang mendalam. Malamnya, saat makan malam, suasana rumah sudah mulai mencair. Bu Dini berusaha bicara dengan nada lembut kepada Rini. Ia mulai membantu di dapur, bahkan mempersiapkan teh hangat untuk menantunya. Joko tersenyum kecil melihat perubahan ibunya. Namun jauh di lubuk hatinya, Bu Dini tahu penyesalan itu belum sepenuhnya hilang. Ia takut bayang-bayang masa lalu, hinaannya, ucapannya yang menyakitkan di depan para tamu, akan terus menghantui hubungannya dengan Rini. Tapi kini, ia tahu satu hal. Tak ada lagi gengsi yang bisa ia banggakan di depan menantunya. Karena justru wanita yang dulu ia rendahkan itulah yang kini menjadikannya belajar arti rendah hati. Dan sejak malam itu, Bu Dini mulai berubah. Perlahan, tapi pasti. Ia mulai belajar menurunkan nada bicaranya, memperhatikan cara ia memperlakukan orang lain, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar menyesal bukan karena malu pada orang lain, tapi karena menyadari betapa salahnya ia telah menyakiti hati seorang wanita berhati lembut seperti Rini. Hari-hari setelah permintaan maaf Bu Dini terasa lebih damai. Suasana di rumah besar itu perlahan berubah. Tak lagi dipenuhi nada tinggi dan sindiran halus seperti dulu. Rini tetap bersikap sederhana, seolah tak pernah terjadi apapun. Tapi kini sorot matanya lebih tenang, langkahnya lebih mantap. Ia sudah kembali aktif di kantor, menjalankan tanggung jawabnya sebagai pemilik sekaligus direktur utama perusahaan tempat Joko bekerja. Namun di balik kesibukannya, Rini tidak pernah melupakan keluarga. Ia masih memasak untuk suaminya, menyiapkan teh untuk ibu mertuanya, dan berusaha menjaga rumah tetap terasa hangat. Suatu pagi, Bu Dini duduk di teras rumah sambil menatap taman. Pandangannya kosong, namun matanya berkaca-kaca. Ia masih belum bisa sepenuhnya memaafkan dirinya sendiri. Ia teringat bagaimana dulu ia menghina Rini di depan tamu undangan, berteriak bahwa menantunya tak pantas menjadi bagian keluarganya. Kini setiap kali melihat Rini dengan pakaian rapi dan pembawaan elegan, hatinya terasa seperti diremas. Tapi rasa bersalah itu perlahan berubah menjadi kekaguman. Pagi itu, Rini datang membawa nampan kecil berisi secangkir teh jahe hangat. Bu, teh hangatnya. Saya buatkan, soalnya tadi pagi cuacanya agak dingin, katanya sambil tersenyum. Bu Dini menatap wajah lembut menantunya itu, lalu segera menghapus air matanya. Rin, kamu nggak perlu repot-repot seperti ini. Harusnya ibu yang nyiapin buat kamu. Rini tersenyum kecil sambil duduk di sampingnya. Saya cuma melakukan apa yang seharusnya, Bu. Lagi pula, ibu kan sudah seperti orang tua saya sendiri. Bukankah seorang anak memang seharusnya berbuat baik pada ibunya? Ucapan itu membuat hati Bu Dini bergetar. Ia menatap wajah Rini lama, seolah tak percaya bahwa wanita yang dulu ia hina bisa seikhlas itu. Rin, kamu nggak marah sama ibu? Tanyanya lirih. Rini terdiam sejenak sebelum menjawab. Marah itu pernah, Bu. Tapi saya sadar, kalau saya terus menyimpan amarah, yang rugi juga saya.
Saya belajar bahwa membalas keburukan dengan kebaikan kadang jauh lebih berarti. Karena hati yang tenang itu lebih berharga daripada rasa dendam. Budini menunduk. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Kamu luar biasa, Rin. Ibu malu. Ibu dulu terlalu buta oleh gengsi. Kamu tetap baik, padahal ibu sudah keterlaluan. Rini menepuk pelan tangan ibu mertuanya. Yang penting sekarang ibu mau berubah. Itu sudah lebih dari cukup buat saya. Beberapa hari kemudian, Rini diam-diam melakukan sesuatu tanpa sepengetahuan Joko maupun Budini. Ia mengatur agar toko kecil milik sahabat lama Budini yang dulu bangkrut bisa dibuka kembali. Tapi kali ini atas nama Budini sendiri. Ia menyuruh staf kepercayaannya mengurus semua perizinan dan modal awal tanpa mencantumkan namanya. Beberapa minggu kemudian, Budini mendapat kabar bahwa ada orang yang ingin membantu membuka kembali tokonya dengan seluruh biaya ditanggung. Ia sempat menolak karena takut merasa berutang budi, tapi orang yang mengurusnya hanya berkata, ini hadiah kecil dari seseorang yang menghargai kebaikan hati ibu di masa lalu. Budini kebingungan. Ia sempat curiga, tapi akhirnya menerima bantuan itu dengan rasa syukur. Ia tak tahu bahwa orang di balik semua itu adalah Rini. Di sisi lain, Joko memperhatikan perubahan besar pada ibunya. Ibu sekarang sering ke toko, Rin, katanya sambil tersenyum saat mereka makan malam. Katanya, mau mulai jualan lagi biar nggak bosan di rumah. Rini tersenyum samar. Bagus. Ya, ibu jadi punya kegiatan. Lagi pula, dengan begitu ibu bisa lebih semangat. Joko menatap istrinya dalam-dalam. Ia mulai curiga bahwa semua ini bukan kebetulan. Tapi ia tak bertanya, hanya menyimpan rasa kagumnya. Malamnya, ketika semua sudah tidur, Joko menemukan dokumen di ruang kerja Rini, berisi data tentang toko ibunya, lengkap dengan bukti transfer awal modal dan surat izin usaha baru. Di bagian tanda tangan tertulis jelas, atas inisiatif Rini Prasetya. Joko terdiam lama. Dadanya terasa sesak, bukan karena marah, tapi karena haru yang luar biasa. Ia menyadari betapa tulus hati istrinya. Keesokan paginya, ia mendekati Rini di dapur. Kamu yang bantu ibu buka toko lagi, ya? Suaranya pelan. Rini tersenyum lembut sambil mengaduk kopi. Kamu tahu. Joko mengangguk. Kenapa kamu nggak bilang? Karena bukan itu tujuannya, Joko, jawabnya tenang. Saya cuma ingin ibu punya kegiatan yang bisa buat beliau bahagia. Saya nggak mau ibu merasa malu atau berutang. Saya cuma ingin beliau bisa berdiri sendiri dan merasa berarti lagi. Joko menarik napas panjang, lalu memeluk istrinya erat. Rin, aku benar-benar beruntung punya kamu. Kamu nggak cuma sabar, tapi juga tulus banget. Aku malu sama diriku sendiri. Rini hanya tersenyum dan menepuk punggung suaminya pelan. Yang penting sekarang kita sama-sama belajar. Jok, aku belajar memaafkan, dan kamu belajar jadi pelindung keluarga. Hari-hari selanjutnya berjalan lebih indah. Toko Budini berkembang pesat. Ia sering tersenyum saat melihat para pelanggan berdatangan. Setiap kali melihat hasil penjualannya meningkat, ia teringat seseorang, menantunya, yang dengan segala kerendahan hati justru mengangkat kembali harga dirinya. Sore itu, Budini duduk di bangku depan toko barunya, memandangi matahari yang perlahan tenggelam. Air matanya menetes tanpa ia sadari. Ya Tuhan, bisiknya lirih. Betapa berharganya hati yang tulus. Aku dulu begitu sombong. Tapi engkau kirimkan seseorang seperti Rini untuk mengajariku arti kasih yang sesungguhnya. Dan di rumah, Rini tersenyum lembut saat menerima pesan singkat dari Joko yang sedang menjemput ibunya di toko. Terima kasih sudah mengubah keluarga ini, Rin. Sekarang aku tahu, kamu bukan hanya pewaris perusahaan besar, tapi juga pewaris hati yang paling indah. Rini menatap langit senja dari jendela kamarnya. Angin sore berhembus lembut, membawa ketenangan di hati yang dulu pernah disakiti. Dalam diam, ia berdoa, semoga semua luka yang pernah ada kini berubah menjadi berkah. Waktu berjalan cepat. Rumah yang dulu penuh dengan ketegangan dan suara keras kini berubah menjadi tempat yang dipenuhi tawa dan kehangatan. Setelah semua badai berlalu, perlahan-lahan Rini, Joko, dan Budini menemukan arti baru dari keluarga yang sesungguhnya. Setiap pagi, aroma masakan Budini kini memenuhi dapur. Ia kembali rajin memasak, bahkan sering memaksa Rini untuk duduk dan menunggu sarapan siap. Rin, kamu nggak boleh terus kerja duluan,
nanti capek, katanya lembut sambil menatap piring di meja makan. Rini tersenyum melihat perubahan ibu mertuanya yang luar biasa. Enggak apa-apa, Bu. Saya senang lihat ibu semangat lagi seperti ini. Joko masuk ke dapur dengan kemeja kerja, rambutnya masih sedikit basah karena baru mandi. Ia menghampiri ibunya dan mencium tangannya. Wah, wangi banget. Ibu masak apa? Sayur lodeh sama tempe goreng, kesukaanmu sejak kecil, jawab Budini dengan senyum lebar. Rini memandangi mereka berdua, suami dan ibu mertuanya, dengan hati hangat. Dulu, pemandangan seperti ini hanya ada dalam harapannya. Sekarang, semuanya terasa nyata. Ia sadar, kadang kebahagiaan tidak datang dengan tiba-tiba, tapi lewat proses panjang yang penuh luka dan kesabaran. Setelah sarapan, Rini mengantar Joko sampai ke depan rumah. Hati-hati di jalan ya, Jok, katanya lembut. Joko tersenyum sambil menggenggam tangan istrinya. Iya, Rin. Dan terima kasih ya, kamu udah bikin rumah ini jadi hidup lagi. Rini hanya mengangguk, menatap suaminya pergi dengan perasaan tenang. Siang harinya, Budini mendatangi ruang kerja Rini. Di tangannya, ia membawa sebuket bunga mawar putih. Rin, ini buat kamu, katanya sambil tersenyum kikuk. Rini sedikit terkejut. Buat saya, Bu? Iya, bunga ini melambangkan ketulusan dan perdamaian. Ibu pengen ngasih ini buat kamu, karena ibu tahu nggak ada hadiah yang bisa sebanding sama kebaikanmu. Rini menerima bunga itu, matanya sedikit berkaca-kaca. Terima kasih, Bu. Saya nggak pernah minta imbalan apa-apa. Yang penting kita semua bisa bahagia dan saling menghormati. Budini duduk di depan meja Rini, memperhatikan foto-foto keluarga kecil itu di atas meja, foto Rini dan Joko di hari pernikahan mereka, dan satu foto yang baru diambil seminggu lalu, di mana mereka bertiga tersenyum bersama di depan toko baru. Kalau dipikir-pikir, ya, Rin, ucap Budini lirih. Ibu dulu hampir kehilangan semuanya karena ego dan gengsi. Tapi Tuhan ternyata masih sayang sama ibu. Tuhan kasih kamu buat nyadarin ibu. Rini menatap ibu mertuanya dengan senyum lembut. Mungkin memang begitu caranya Tuhan mengajari kita, Bu. Kadang lewat orang yang gak kita sangka. Hari-hari setelah itu, hubungan antara mereka semakin erat. Budini bahkan sering membantu Rini mengurus kegiatan sosial perusahaan, sesuatu yang dulu tak pernah ia bayangkan akan lakukan bersama menantunya. Ia melihat sisi lain dari Rini, bukan hanya wanita kuat dan bijaksana, tapi juga berhati dermawan. Suatu sore, mereka bertiga duduk di taman belakang rumah sambil menikmati teh. Angin berhembus lembut, daun-daun jatuh pelan di sekitar mereka. Rin, kata Joko sambil tersenyum, aku baru aja dapat promosi di kantor. Direksi langsung yang kasih kabar. Rini menatap suaminya dengan bangga. Wah, selamat ya. Kamu memang pantas dapat itu. Budini tersenyum lebar, memandangi anak dan menantunya. Akhirnya ibu bisa lihat kalian bahagia tanpa harus ada pertengkaran atau air mata lagi. Rini menatap ibu mertuanya dengan lembut. Kita semua sudah belajar banyak, Bu. Sekarang saatnya kita jaga apa yang sudah kita bangun. Joko mengangguk. Iya, aku janji, Rin. Aku nggak akan biarin ego atau gengsi lagi ngancurin keluarga kita. Matahari mulai terbenam, cahaya jingga menerpa wajah mereka bertiga. Rini merasakan sesuatu yang lama hilang kini kembali, rasa damai. Ia memandang Joko dan Budini, lalu tersenyum kecil. Dalam hati, ia tahu, semua ini tidak datang dengan mudah. Ia harus menelan hinaan, melewati air mata, dan mengubur rasa sakit dalam-dalam. Tapi pada akhirnya, ia membuktikan bahwa ketulusan hati bisa menyembuhkan segalanya. Di tengah kehangatan sore itu, Rini menatap langit dan berbisik dalam hati. Tuhan, terima kasih sudah memulihkan rumah ini. Aku nggak butuh balas dendam, aku cuma butuh kedamaian, dan sekarang aku sudah menemukannya. Dan di antara tawa kecil dan percakapan ringan, rumah itu kembali hidup, bukan karena harta, bukan karena status, tapi karena kasih dan keikhlasan yang tulus. Pagi itu udara terasa segar. Sinar matahari menembus tirai ruang keluarga, menerangi setiap sudut rumah yang kini penuh ketenangan. Tidak ada lagi suara tinggi, tidak ada lagi tatapan sinis, hanya kehangatan dan tawa ringan yang mengisi pagi keluarga kecil itu.
Rini sedang menyiapkan sarapan di dapur ketika Budini datang membantunya. "Rin, biar ibu aja yang potong buahnya," katanya sambil tersenyum. Rini menoleh dan membalas senyum itu. "Ibu nggak perlu repot. Nanti aja istirahat dulu." "Tapi ibu senang, Rin. Dulu ibu nggak pernah bayangin bisa kerja bareng kamu di dapur, tanpa rasa canggung atau marah," jawab Budini pelan, suaranya syarat dengan rasa syukur. Mereka bekerja berdampingan dalam diam yang nyaman. Tak ada kata-kata yang berlebihan, tapi kehadiran satu sama lain sudah cukup untuk menghapus sisa-sisa luka yang pernah ada. Beberapa menit kemudian, Joko turun dari lantai 2 dengan wajah cerah. Ia memandangi dua wanita yang paling dicintainya kini tersenyum bersama. "Dulu aku sering berdoa supaya kalian akur," katanya sambil duduk di kursi makan, dan ternyata, Tuhan benar-benar ngabulin. Rini tersenyum kecil. Tuhan memang punya cara sendiri untuk menyatukan yang retak. Budini tertawa lembut. "Ibu dulu terlalu keras kepala. Tapi ternyata yang ibu butuhkan cuma satu, belajar rendah hati." Setelah sarapan, mereka bertiga pergi bersama ke kantor pusat perusahaan. Hari itu, ada acara sosial besar yang digagas Rini, program beasiswa dan bantuan modal bagi keluarga miskin di desa tempat asalnya dulu. Budini ikut hadir, mengenakan kebaya sederhana, sementara Joko mendampingi Rini sebagai perwakilan manajemen. Saat Rini berdiri di podium memberikan sambutan, semua mata tertuju padanya. Ia berbicara dengan tenang dan penuh makna. "Dulu saya pernah mengalami masa di mana saya dianggap rendah, dianggap tak pantas hanya karena penampilan dan keadaan saya. Tapi saya belajar bahwa nilai seseorang tidak pernah diukur dari hartanya, melainkan dari ketulusan dan hatinya. Karena itu, saya ingin membantu orang lain yang mungkin pernah merasakan hal yang sama." Sorak tepuk tangan menggema di ruangan itu. Di kursi depan, Budini tak bisa menahan air matanya. Ia menatap Rini dengan bangga sekaligus terharu. Wanita yang dulu ia remehkan kini berdiri tegak, bukan hanya sebagai pemimpin besar, tapi juga sebagai manusia berhati mulia. Setelah acara usai, Budini menghampiri Rini di belakang panggung. "Rin," suaranya bergetar. "Kamu bukan cuma menantu. Kamu seperti malaikat yang Tuhan kirim buat nyadarin ibu dari kesombongan." Rini menatap ibu mertuanya lembut. "Saya bukan siapa-siapa, Bu. Saya cuma ingin hidup dengan damai dan berguna buat orang lain. Kalau ibu sudah bisa menerima saya apa adanya, itu hadiah paling besar buat saya." Budini menggenggam tangan Rini erat. "Maaf, itu memang gak bisa menghapus masa lalu. Tapi ibu janji akan terus belajar jadi orang yang lebih baik." Rini mengangguk pelan. "Itu sudah cukup, Bu. Maaf memang mahal, tapi memaafkan jauh lebih berharga." Beberapa minggu kemudian, kehidupan mereka berjalan semakin harmonis. Toko Budini berkembang pesat, bahkan mulai memiliki cabang kecil di kota sebelah. Ia sering membawa hasil penjualannya ke rumah Rini dan berkata bangga, "Dulu ibu cuma bisa ngatur orang lain. Sekarang ibu ngerti gimana rasanya kerja dari bawah. Dan rasanya menyenangkan." Rini tertawa kecil setiap kali mendengar cerita itu. Ia tahu, Budini kini benar-benar berubah. Bukan karena takut atau malu, tapi karena kesadaran yang tumbuh dari dalam hati. Suatu malam, Rini duduk di balkon rumah bersama Joko. Angin malam berhembus lembut, membawa aroma bunga melati dari taman belakang. "Rin," kata Joko sambil menggenggam tangan istrinya, "aku masih sering kepikiran kejadian dulu. Kalau waktu bisa diulang, aku pengen jadi suami yang lebih berani buat melindungi kamu." Rini menatapnya lembut. "Nggak perlu, Jok. Kalau semua nggak terjadi, mungkin kita nggak akan tahu siapa diri kita sebenarnya. Kadang luka itu perlu, supaya kita belajar menghargai yang sembuh." Joko terdiam, matanya berkaca-kaca. Ia mencium kening Rini dengan lembut. "Kamu nggak cuma menyembuhkan dirimu, Rin, kamu juga menyembuhkan keluarga ini." Dari dalam rumah, terdengar suara Budini memanggil mereka. "Rin, Jok, ayo masuk, ibu buatkan wedang jahe." Rini dan Joko saling tersenyum, lalu bangkit berdampingan. Malam itu, mereka bertiga duduk di ruang tamu sambil menyeruput wedang jahe buatan Budini. Tawa kecil sesekali terdengar. Tidak ada lagi luka, tidak ada lagi jarak. Hanya cinta yang tumbuh dari pengampunan dan ketulusan. Rini menatap ke arah foto keluarga yang tergantung di dinding. Foto mereka bertiga tersenyum bahagia di depan rumah. Air matanya menetes.
Tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan karena syukur yang tak terucap. Dalam hatinya, ia berbisik, memaafkan bukan berarti melupakan, tapi memberi kesempatan pada hati untuk sembuh, dan pada orang lain untuk berubah. Dan malam itu, di bawah langit yang penuh bintang, keluarga kecil itu memulai babak baru, bukan dengan kemewahan, bukan dengan kekuasaan, tapi dengan cinta, maaf, dan kehangatan yang mereka temukan kembali setelah badai panjang berlalu.